dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Kasus penyidikan Mario Dandi. Banyak anggota masyarakat mempertanyakan, kenapa penyidikannya seolah-olah jalan di tempat. Sampai hari ini belum limpah ke pengadilan. Padahal kasus terkait yaitu kasus AG sudah diputus di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan sekarang sudah dalam proses kasasi. Ada apa? Apakah ini ada kekuatan dari lobi keluarga atau tidak? Masyarakat menunggu arahnya kemana. Apakah akan dikenakan pasal 355 KUH pidana yang 12 tahun maksimum, atau Undang-Undang Perlindungan Anak yang hanya 5 tahun. Inilah Hot Room menuju babak baru kasus Mario Dandi. Hari ini Kejaksaan Tinggi DKI sudah menerbitkan P21 atas 2 tersangka. Dapat saya uraikan juga bahwa proses selama penyidikan sampai dengan P21 terbit ini mulai dari sprindik di tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan kemudian P21 tanggal 24 Mei hari ini, berarti berjalan 2 bulan 22 hari. Untuk proses tahap 2 tentunya sesuai dengan ketentuan kita akan berkoordinasi kembali dengan penyidik kapan mereka akan dapat menyiapkan tersangka serta barang bukti untuk bisa diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan semoga tidak dalam waktu yang lama kita akan bisa lakukan proses tahap 2 tersebut. Tahap di penyidikan sudah berjalan. Kita selalu berkoordinasi. Apa yang dibutuhkan dalam kepentingan untuk proses nanti Jaksa Penuntut Umum pada penuntutan, tentunya syarat formil material, penyidik akan melengkapi. Sebelum kita berdiskusi, Hotman otaknya nggak jalan tanpa kopi kesayangan saya. White Coffee, kopi kesukaannya Hotman Paris yang buat saya menang dalam setiap perdebatan. Aduh, nikmat banget kopinya. Oke, Happy Si Hombing. Si Hombing Hutahayan Pasaribu Ginting Hutapea. Ini klan Batak nih. Oke, Si Hombing pengacara dari Saint Lucas. Saint Lucas, betul. Apakah menurut Anda penyidikannya terlalu lama sampai sekarang belum limpah pengadilan? Ya, menurut hemat kami ini terlalu lama karena ini adalah sudah perpanjangan yang kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Jadi sudah 90 hari, besok sudah lebih dari 90 hari. Ya. Pengalaman kami sebagai penegak hukum dan sebagai advokat yang sudah puluhan tahun, biasanya kalau sudah perpanjangan yang kedua, itu sudah mulai ada tahap kedua, tinggal nunggu sidang. Jadi kali ini memang kita memang mempertanyakan itu, karena klien saya, Saint Lucas itu selalu menanyakan, kapan ini Pak sidangnya? Saya di sini. Lu ada kecurigaan nggak? Ada apa? Apakah pihak Mario Dandi berperan? Kalau dari pihak Mario Dandi berperan itu kita tidak ada kecurigaan sampai ke sana. Jadi apa dong? Cuma ini saya perlu kemukakan juga itu. Jadi bapaknya Sen ini, yaitu Tagor Turuan ini, itu selalu hampir tiap hari dia besuk Sen. Dan dia karena udah 3 tahun ini pengangguran. Kami juga, perlu kami sampaikan ini Bang Hotman, kami melakukan pembelaan hukum dan kepentingan hukum dari Sen ini adalah pro bono. Jadi beberapa waktu yang lalu, itu ada orang yang datang ke Polda, ke ruang Tati namanya, tahanan dan titipan di Polda itu, datang ke sana untuk membesuk. Dan di sana
menyerahkan uang 1,5 juta dan handphone Ke siapa? kepada si Sen. Oke. Untung si Sen itu kami juga untung dia menolak. Oke. Untung dia menolak. Kami juga sudah kemukakan sebelum-sebelumnya saya sudah katakan, siapapun yang membesuk kamu, Sen, tanpa ada persetujuan saya dan tim yang lain. Menurut Anda kecurigaannya apa? Itu uang sama handphone Iya, untuk apa? jadi tapi saya perlu sampaikan begini, saya terima kasih kepada petugas Polda, akhirnya uang itu, karena saya menolak, uang itu dikembalikan lagi oleh petugas dari Polda itu kepada orang yang datang. Menurut Anda apa? Siapa itu orang? Ya sampai sekarang saya juga tanya waktu itu kepada bapaknya si Sen, dia bilang, kamu nggak kejar nggak orang itu? Karena sampai malam. Jadi uang dikasih, handphone dikasih, jadi ada Tapi dikembalikan. kemungkinan handphone itu dipakai komunikasi. Iya itu. Tentu menguntungkan siapa? Ya yang jelas orangnya itu kalau ketahuan orangnya itu pasti ketahuan ini untuk apa dalam rangka Iya. apa gitu loh. Jadi nggak ketahuan orang itu siapa yang menyerahkan. Berarti dalam perkara ini masih ada tangan-tangan tersembunyi bekerja, begitu? Ya saya nggak tahu, saya tidak bisa sampai kesimpulan ke sana. Tapi yang jelas faktanya seperti itulah yang disampaikan. Terus oleh kesiapan Anda gimana? Kenapa? Bagaimana kesiapan Anda? Katanya klien Anda hanya merekam atau membiarkan. Harusnya kan pasal 531 KUH pidana yang hanya cuma 3 bulan. Ya. Kenapa dikenakan 355, 12 tahun? Saya pada kesempatan ini dan saya mengulangi kembali bahwa kami kuasa hukum Sen itu keberatan disangkakan pasal 355. Karena klien Anda hanya merekam doang. Iya, betul. Sebatas ya saya Sebatas merekam kejadian. Saya tidak mau menggunakan kata hanya nanti jadi kata kelihatannya meremehkan. Sebatas merekam. Tidak ikut merencanakan berangkat ke Tidak rumah ada korban. merencanakan, tidak ada ikut serta melakukan pemukulan dan turut serta melakukan pemukulan. Jadi kami keberatan dengan tadi Pak Wakil Kejati mengatakan pasal yang didakwa Ini dia nih, ancaman ya. Ini betul. Ya, pasal 355 ini yang 12 tahun, ini pasal 353 cuma 7 tahun. Betul. Ya. Ini bagi pelaku utama nih, ya. Terus subsidiarnya mana? Ya, jadi ini yang pas, yang lebih tepat ini adalah kepada pelaku. Ya. Jadi Sedangkan klien Anda Sen Lukas hanya merekam. hanya sebatas merekam. Pasal 531 KUH pidana mengatakan barang siapa membiarkan, menyaksikan suatu tindak pidana tidak mencegah cuma 3 bulan. Lebih tepat dia pasal 76C yang disangkakan kepada klien kami. Kalau menurut hemat kami. Tapi itu kan pelaku utama itu, Undang-Undang Perlindungan Anak 5 tahun itu. Ya, tapi ancaman hukumannya kan lebih rendah. 5 tahun. Ya, ancaman hukumannya lebih rendah. Nanti juga namanya penghukuman kan demi keadilan. Kalau ira-ira suatu putusan kan demi keadilan pasal keturunan. Ya. Jadi Anda berharap agar pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan. Ya, mestinya itu dibalik. Bukan primernya itu pasal 355, tapi primernya adalah 76C yung itu pasal 80. Kenapa tidak pasal 531? Barang siapa menyaksikan suatu tindak pidana tapi tidak mencegah cuma 3 bulan. Kenapa tidak pakai itu, Pak? Ya, kalau saya lihat dari segi hukumnya kan, ini subjek hukumnya kan subjek hukumnya kan 3 orang. Ya. Hanya perannya yang berbeda. Ya. Pelakunya udah jelas, Ya. yaitu si Mario. Jadi kalau diterapkan lagi pasal 351 itu juga jaksa juga tidak dapat mengkonstruksikan itu juga gitu menurut saya. Ya. Jadi Anda melihat keterlambatan ini karena apa? Penyidikannya begitu lama. Sedangkan putusan AG udah mulai taraf kasasi ini masih berjalan di tempat. Ya itu juga kami nggak tahu soal itu. Ya. Tapi faktanya klien kami ini sudah 8 atau 9 kali diperiksa setelah dilimpahkan ke Polda. Dan waktu P19, seingat saya P19 itu 2 kali, seingat saya. Ya. Jadi diperiksa diperiksa lagi itu, tapi yang ditanyakan materinya adalah soal yang sama gitu. Tapi saya nggak akan membuka apa yang ditanyakan gitu. Oke, kita istirahat dulu, akan ketemu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.